Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Jadi di sini aku mau asistensi tambahan buat revisi dan ngekopin ya, cara ngekopin dan mungkin detail-detailnya. Ya langsung aja ya. Untuk yang kemarin itu revisinya kan grid ya. Gridnya itu jadinya ini satu, dua, tiga, empat, lima yang bagian kanan ini, terus yang bagian ini bawahnya ABC. Nah, terus em, mungkin dan pondasi footplate-nya itu kalian kalau misal belum dipojokin kayak gini dipepetin juga ini eh pepetin ya. Terus mungkin kalau misal nih umpama ininya nggak ada ya. Jadi ini pondasi setengah. Ini bagian ini pondasi setengah. Terus jadi pokoknya ini langsung tembok kalian gitu. Tembok bangunan rumah kalian nggak punya pagar keliling. Jadi misal sebentar, aku praktekin deh. Nah, misal kayak gini deh ya. Nah, kalau kayak gini, kalian bagian belakangnya atau bagian depannya itu bagian footplate sama kolomnya juga dipepetin ya, pepetin ke sini. Nah, ya mungkin caranya untuk patokan kolomnya dulu ya. Kolomnya di move, terus di klik, di move paling ujung. Sebentar, di move. Nah, mungkin kayak gini. Yang ini juga ya, sekalian. Ini juga move juga ke sini. Nah, habis itu kalau udah footplate-nya, jangan lupa footplate-nya juga di move. Ini. Nah, kayak gini. Jadi, pokoknya kalau misal kalian nggak ada pagar keliling, ininya juga footplate, bagian footplate-nya itu dipojokin ke sini ya. Ini juga pojokin. Pokoknya intinya di sini area tetangga lah. Jadi jangan ada bangunan apapun yang ke area tetangga. Jadi ini tanah kalian, bangunannya di tanah kalian. Gitu sih paling untuk revisi di footplate dan gridnya. Nah, habis itu kalau udah kita langsung masuk bagian cara kopin ya. Oke. Nah, ya. Nah, terus pertama kalian pergi ke ini, ke projectnya, project browser, terus kalian cari yang ini sheet. Nah, yang sheet ini kalian boleh klik kanan, terus new sheet, atau kalian juga bisa di mana? Di ini, insert. Bukan. Ntar di view. Ya deh, itu nanti ini dulu deh. Kalian di sheet, terus diklik
sheet, klik kanan, new sheet. Habis itu, ini kalau misal kalian belum ada kayak gini, kalian load aja ya. Ini kan aku udah load kopnya. Jadi kalau kalian belum, kalian load. Oh ya, sebelumnya kalian kan itu di deskripsi grup ada family tambahan, kalian download aja. Atau enggak nanti kopnya aku share deh lewat WA. Terus kalian download. Kalau udah kalian load aja, kayak misal download, misal ini nanti di open aja langsung gitu. Kalau udah ke ini, kalian pilih kopnya, klik, terus di oke. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin pertama atur kopnya dulu aja ya. Kalau kalian atur kopnya, di klik double klik di kopnya. Nah, kalau udah kalian atur inilah namanya, terus asistennya, terus ini tanggalnya, sama ini. Nah, kenapa kenapa yang diisi cuma ini doang? Cuma bagian ini doang, itu karena ini kan di semua kop sama gitu, semua sheet itu sama. Jadi mungkin yang kayak rencana, skala, dan nomor lembar itu kan beda-beda. Jadi nanti isinya di luar. Terus kalian kalau udah ganti load into project, terus udah, habis itu kalian isi di rencananya. Oh iya, kalau kalau buat ukuran teksnya kalian bisa samain di sini ya. Kalian bisa cek dulu di sini dia ukuran teksnya apa, berapa. Cek dulu 18 1,8 mm sama 12,7 mm ininya, terus TNR ya. Kalau udah kalian buat untuk project, terus kasih di annotate, terus teks kalian bikin di sini misal. Nah, habis itu misal di sini rencananya itu Dena Dena, ya benar, capital aja. Dena Balok, Dena kolom dan balok, kolom dan balok. Nah, kalau gini kalian tinggal edit di sini, terus duplikat aja, duplikat TNR, misal namanya TNR. TNR, ininya diatur kayak tadi 1,8, 1,8, terus bagian sininya udah benar ya. Terus habis itu bagian teksnya itu TNR, habis itu oke. Nah, ini diklik lagi, ini kan belum diubah. Nah, udah. Kalau ininya, ini sih biar enak center ya. Bagian, bentar, coba ini. Nah ya ini, begininya diganti center. Terus ini drag aja biar pas. Nah, kalau udah kalian biar gampang tinggal copy-copy aja di bawahnya. Copy. Misal di sini aja. Nah, udah gini. Terus skalanya menyesuaikan, misal nanti 1:10, 1:100, bisa. Nah, gitu ya. Untuk penamaan udah, habis itu tinggal dimasukin
Misalnya ini kan Dina kolom dan balok. Kalian caranya itu masukinnya, oh iya, pastiin dulu di denah lantai 2. Nah ini, kalian di copy dulu, klik kanan, terus duplicate view, terus duplicate. Nah, ini ganti denah kolom dan denah kolom dan balok. Nah, kalau udah kan ini kalian perginya ke ini ya, denah kolom dan baloknya. Kalau udah habis itu bentar, denah kolom dan balok. Oh ya, kalian hide yang ini. Ini di select terus di mana? Nah, ini. Select all intents visible in view. Terus hide in view. Udah. Terus kalau udah, oh ya, ada yang lupa tadi. Di gridnya kalian klik geser. Gridnya itu kalau dulu Patio bilang harus di luar. Nah, di luar ini denanya. Nah, habis itu ini juga diubah. Misal di sini. Oke, untuk denah kayak gini, gridnya diubah kayak gini. Habis itu, oh ya, buat baloknya juga kalian geser ya. Ini kan nggak nempel ya, pas. Kan tadi udah digeser bagian yang mepet tetangga itu. Jadi ini juga digeser. Kalian select dulu, terus di move. Nah, kayak gini, pepetin juga ya. Nah, kalau udah, kalian tadi udah di hide, terus mungkin kalian lihat di sininya, ini bagian ini, bagian tool bawah, show crop radiation, kalian klik-klik. Nah, di sini kalau misal kalian masih terlalu gede banget, kalian bisa di ini, diatur-atur. Itu bisa dilebarin, bisa di. Nah, kalau udah, kalian bisa kasih dimensi dulu. Oh ya, ini di hide dulu ya. Ini di hide. Oke. Kalian kasih dimensi misal ini. Terus misal kalian masih kayak gini, misal kayak gini ya. Nih. Nah, ininya kan masih sentimeter. Kalau Dena dulu Patio bilang kalau Dena itu meter. Jadi caranya itu ubah di edit type. Edit type terus di duplicate, ganti lagi misal dim tnr, terus di oke. Nah, aku kan udah bikin tadinya. Kalau udah, kalian ubah di bagian ini, text size, text size, enggak, ini text font, ganti Time New Roman,
ya. Terus habis itu di bagian ini primary unit, unit formatnya kalian ubah di meter. Ini di uncentang dulu, terus meter, terus desimalnya 2. Habis itu di oke aja lagi. Em, udah berarti ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal diaplikasiin. Nah, misalnya ini kan tadi belum keubah. Kalian diganti di tadi yang udah dibikin dim TNR. Klik. Nah, udah. Kan udah time New Roman ya. Terus habis itu lagi bagian atas juga di sini dimensiin. Klik. Oh, ini belum diubah. Oh, salah ini. Bentar. Nah, kalau kalau yang mepet tetangga karena udah dipepetin, kalian ambil di sini aja. Nah, misal itu kalau nggak ada balok anak, kalau ada balok anak kalian ambil di balok anak. Kalau nggak ada, coba nanti lihat ya. Bentar. Terus ininya kalau bisa dirapiin gitu ya. Sesuaiin aja. Nah, kalau udah terus tambahin juga dimensi yang totalnya. Oh, salah. Nah, ya mungkin buat dimensi kayak gini ya. Terus kan aku di sini ada kolom praktis ya, karena ada dinding keliling. Jadi mungkin untuk ininya digeser juga biar nutupin. Ini juga digeser. Rapiin lah ya kalian intinya. Ya mungkin kurang lebih kayak gini. Terus ini juga dirapiin, jangan lupa. Nah, habis itu ini biar nggak nganggu. Habis itu kalau udah kalian pergi ke ininya, ke sheetnya tadi. Klik terus diklik. Nah, terus di bagian denah kolom dan baloknya kalian seret, tahan terus diseret. Terus dipasin aja di sini misal. Nah, kalau udah em, untuk ininya, bentar, untuk keterangannya ini diatur, dipasin aja. Terus buat keterangannya itu kalau misal kalian tulisannya belum TNR dan belum tebel, cara editnya itu kalian pergi ke family. Nah, ini ke project browser, terus yang family, di situ ke view, mana view tadi? Sebentar.
Oh, ke ini, annotation symbol. Annotation symbol habis itu ke view title. Nah, view title. Nah, di view title kalian edit, habis itu diklik, kalian ubah di edit type, ubah di text size-nya itu tadinya mungkin 1/8 ya. Kalau misal inci satuannya. Itu 1/8, kalian bisa diubah jadi 51,51/256 atau 1/5. Ketik aja misal sini 1/5, terus di enter. Nah, sama aja kan. Habis itu di oke aja. Oke, terus misal ininya terlalu dekat, nanti tinggal diturunin. Pokoknya dipasin aja kira-kira segini. Terus untuk nomornya juga, misal ininya lingkarannya itu terlalu kecil, belum terscale, kalian diklik, di select, habis itu di ini scale. Nah, yang ini di scale, diklik, terus kalian klik dulu di tengahnya, misal diklik sini, nah baru digedein sesuai ukuran yang misal aku scale di sini aja deh. Nah, kalau udah, oh ya, bagian ininya juga diedit. Nah, ini text fontnya jadi Times New Roman. Terus oke, kalau udah terus load into project. Ya, ini dua-duanya. Terus oke. Terus override version. Nah, kalau udah ini diklik, pepetin aja di bagian sini. Nah, terus kalau kolom dan balok itu kan di bagian kolomnya, Dena kolom dan balok itu kolomnya hitam ya. Caranya itu kalian ke mana tadi? Bentar. Ke Dena kolom dan balok, terus di view atau di ininya bisa. Bentar. Nah, ini di sini aja. Kalian di view terus visibility atau grafik, kalian ke kolom. Nah, bagian ini kolom. Oh, enggak, ke ini struktural kolom. Ke struktural kolom bagian cut ini, cut patternnya ini, cut patternnya itu diubah jadi hitam solid, terus ininya hitam warnanya, terus di oke, backgroundnya hitam, ini juga hitam, habis itu di oke, tinggal di coba-coba play dulu, play, ini struktural kolom, oke, kok tidak terlihat, sebentar, visibility grafik, oh di sini kayaknya solid, oh iya di sini, maaf teman-teman, ternyata di bagian struktur plannya yang dena kolom dan balok itu dihitemin di view tadi mana, taruh oke dulu, jadi di view
terus visibility graphic, cari yang struktural kolom, situ di cut patternnya itu dihitemin, di solid terus dihitemin, terus di oke, dan di kolom dan baloknya sama tadi visibility graphic, structural framing, yang ini di projection surface-nya, terus di pattern-nya ini di solid tapi di putih warnanya, sama ininya juga solid terus putih. Nah, jadi kalau untuk DNA itu nggak ada arsiran di kolom dan baloknya. Nah, ini nggak ke detect nih. Bentar. Ini kalau kayak gini misal ininya nggak apa sih, terubah, kalian bisa di view range-nya. Mana view? Nah, ini. Bentar. View range-nya misal di bottom-nya itu coba 200. Oh, di depth-nya ini 180 aja. Oh, nggak ngaruh. Hmm, oke, lanjut ya teman-teman. Sorry, tadi agak sedikit lupa. Mungkin di bagian ini kan kolom di lantai bawah ya. Jadi kalau kolom lantai bawah jadi nggak masuk di zona kolom dan balok. Kalau lantai bawah itu mungkin masuknya di zona pondasi. Jadi ini misal ini diklik aja, di select aja. Nah, mungkin kalau misal em, di kolom ini kalian ada dinding keliling, kolomnya mungkin di base offsetnya di minus 30 ya. Nah, di minusin 30 aja biar biar di bawah balok gitu. Soalnya ini kan misal di top levelnya kan di lantai 2 itu diminusin. Itu sesuai ketinggian kalian sih, misal ketinggian kalian pagar kelilingnya sampai lantai 2, kalau aku saranin diminusin bukan bukan ini, bukan di base levelnya, base offsetnya, tapi di top offsetnya itu di minusin 30. Nah, nggak kelihatan kan? Jadi ini nah, terus di ini top offsetnya itu di minusin 30, minus 30. Kenapa? Biar biar nggak kelihatan aja di sini. Habis itu ini di move lagi, dipepetin aja. Ini juga dideketin lah, rapiin aja gitu kan. Nah, kalau udah di minusin tadi, kalian mainin di view range. View range, terus bagian depth levelnya,
kalian minusnya dikurangin aja jadi minus 20 biar sampai balok aja, ketebalan balok. So untuk bottomnya minus 10 juga nggak apa-apa sih. Terus di oke. Nah kalau udah, ini kan udah rapi ya. Kalian lihat di sini di sheetnya. Ini apa? Oh, belum. Mungkin kalian ke sheetnya lagi. Terus kalau udah, kalian kasih keterangan. Karena ini kan tidak kolom dan balok. Ini tengahin dulu. Kalian kasih keterangan, nambahin teks di annotate, terus teks. Ini pilih aja TNR, terus di ini misal keterangannya saya tulis di ini. Oh, ini terlalu kecil. Bentar. Type mungkin ukuran teksnya dibikin. Bentar. Nah ini edit type terus mungkin ukurannya kira-kira aja berapa ya? Coba 3 kali ya. Misal 3 mm. Wah, sebentar. Jangan yang itu. Kalian ke teks terus edit type. Ini duplicate ya, jangan lupa. Kasih nama keterangan. Keterangan kop. Nah, baru di ini. Soalnya kalau nggak di duplicate nanti keubah semua yang tadi pakai format itu. Tadi 3 ya. Coba 3. Nah, keterangan B1 terus B1 itu balok induk, B2 balok anak, terus K1 kolom struktural atau kolom utama aja juga, kolom utama aja deh. Utama terus K2 kolom praktis. Oh iya lupa kasih ukurannya. Misal 15 kali 15 cm. Terus ini 30. Ini 30 kali 30. Nah, pokoknya kasih keterangan ya lah. Sesuai lah. Ini kayak yang di soal. Situ ini diturunin biar rapi. Terus kalau mau rapi kalian kasih kotakan aja. Nah, udah. Situ kan di sini ada keterangannya. Jadi kalian bikin keterangan juga di
sininya. Kalian ke teks, terus ini edit type, duplicate aja, keterangan balok, balok dan kolom. Bebas lah untuk namanya. Terus untuk ukuran digedein. Misal kalian bikin 5. Oke. Nah, situ B1. Oh, kegedean ya. Edit aja. Misal di sini 4 aja deh. Nah, segini aja cukup. Terus di ininya jangan lupa center aja biar aman. Kecilin. Terus bikin kotakan. Ini kok nggak kelihatan? Nah, sesuaiin aja lah. Kalau udah B1, nah untuk ininya di select juga. Bentar. Nah, kalau udah kayak gini, kalian copy-copy aja. Copy yang kira-kira balok balok induk yang mana ditempatin di situ. Wih, keterangannya gede banget ya. Mungkin kalian bisa pakai 3,5 di ukuran fontnya. Nah, sesuaiin. Terus buat keterangan yang lain, misalnya B2 itu sesuaiin aja ya. B2 itu balok anak, nanti tempatin di sini sesuai balok anak. Terus buat kolom, misal K1. Nah, itu nanti ini di copy, kalian ditempatin di pojok-pojok. Tapi harus samain aja, misal pojok pojok kanan, misal di sini. Nah, di sini. Pokoknya oh di sini aja nih. Rapin. Jangan jangan lewatin, jangan nutupin ininya kolomnya. Terus K1 kan kolom. Nah, tempatin misal sini juga, terus sini. Nah, semuanya lah pokoknya. Terus untuk K2-nya disesuaikan ini. Nah, sesuai kolom anaknya di mana aja. Kalau udah rapi, udah semuanya, udah tinggal tinggal selanjutnya itu ada Dena Fondasi, slope dan fondasi. Kalian bisa tambah sheet lagi, new sheet, scope-nya yang sama aja ya, yang tadi. Ini misal, terus klik. Nah, habis itu di Dena slope dan fondasi, kayak biasa di copy, duplicate view, duplicate. Terus ini juga dikasih dimensi, length, dimensi TNR, kayak tadi lah pokoknya. Nah, kalau udah dimensinya udah semuanya, terus kalian ke view, view, terus visibility grafik di bagian kolomnya itu putih kalau di Dena Fondasi. Struktural kolom, cut patternnya itu kalian bikin solid tapi yang putih.
Ini juga oke, terus oke. Terus untuk sleeve-nya itu hitam. Jadi sama di sini struktural framingnya itu diubah jadi hitam. Struktural framing di sini di patternnya. Ah, hitam, lupa. Oh, waduh. Sebentar, sebentar. Hmm. Oh, bukan itu. Berarti di ininya di bahannya diubah dulu. Jadi diklik terus di klik kanan terus select all intents, select view. Habis itu di bagian edit type terus mana ini? Sebentar, konkret. Oke, sorry teman-teman. Lupa. Untuk ini kan udah di select terus di bagian konkret ini struktural material kalian di appearance-nya itu di solid terus hitam kan ini juga di solid. Nah, kok putihnya ikut? Aduh, lupa lagi. Sorry, sorry. Diklik all intents terus bagian konkretnya tadi dibalikin dulu konkret. Balikin kayak tadi terus di oke. Nah, habis itu kalian balik lagi ke sini terus di duplicate dulu biar nggak kubah. Sel konkret beton sleeve hitam. Nah, baru diubah di sini ya, solid. Terus di oke. Nah, cocok. Nah, pokoknya kalian kayak gini rapiin. Tadi kan dimensinya juga udah. Terus habis itu kalian di drag di sini. Nah, oh ini kok salah ini. Bentar. Nah, kalian kalau mau ubah namanya di sini juga bisa ya. Ini wajah slope dan kondisi aja. Situ ini
Nah, terus kalian rapiin aja kayak tadi, misal di sini. Oke, paling itu sih buat kop, terus namanya jangan lupa sama rencananya. Tadi kalau mau cepet, bentar, di bagian sini, ini diklik aja, kontrol, kontrol, terus di kontrol C, kontrol C, habis itu kalian pergi ke sheet yang tadi, nah sini. Nah, habis itu kalian di paste di ini link to current view. Nah, udah tinggal tinggal copy, tinggal ganti nama aja. Sesuai ini. Kalau ini tuh Dena kolom, Dena pondasi dan slope. Dena slope dan pondasi, sorry. Udah. Sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.